Hai guys, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas chapter 1026, yang dimana chapter ini banyak memperlihatkan skin-skin menarik untuk dibahas. Pertarungan di Onigashima masih berlanjut. Kali ini, Luffy menantang duel 1 lawan 1 dengan Kaido. Tapi tentunya, mungkin Yamato juga akan membantu Luffy. Tetapi kali ini, Mimin akan membahas beberapa skin yang menarik yang sudah diperlihatkan di chapter 1026. Onigashima sudah di atas ibu kota bunga. Kita kembali diperlihatkan keadaan festival di ibu kota bunga. Menariknya, tak lama kemudian, kita bisa melihat bayang-bayang Onigashima di langit yang masih tertutup awan. Ini berarti tak lama lagi Onigashima akan jatuh menimpa ibu kota Wano. Kalau kalian ingat, pertarungan penting di One Piece seringkali memunculkan kejadian yang membuat mereka dikejar oleh waktu. Misalnya seperti di Dressrosa dengan jurus sangkar burung milik Doflamingo, atau Pulau Manusia Ikan dengan kapal Noah raksasa. Kali ini, Oda membuat seluruh pulau Onigashima sebagai bom waktu. Melihat Onigashima semakin dekat, ini berarti perang Onigashima juga sudah berada di penghujung puncaknya. Bagaimanakah cara Luffy dan Momo menghentikan jatuhnya Onigashima? Pertarungan dua naga. Walaupun Momo sudah menjadi naga raksasa seperti yang dia inginkan, akan tetapi, sifat dan wataknya tetaplah seorang anak kecil. Momo masih takut ketika melihat Kaido. Namun, Luffy memaksanya untuk menyerang Kaido dengan cara menggigitnya. Pada akhirnya, perintah Luffy untuk menggigit Kaido ternyata untuk menghilangkan ketakutan Momo pada ketinggian. Cara Luffy untuk menginspirasi Momo ini memang aneh, tapi tepat sasaran. Benar saja, untuk apa takut ketinggian kalau dia sudah berhasil menggigit Kaido yang disebut sebagai makhluk terkuat di dunia. Tapi kemungkinan tujuan Luffy untuk menghilangkan ketakutan Momonosuke adalah untuk menghentikan jatuhnya Onigashima menuju ibu kota bunga. Apakah mungkin Momo bisa menciptakan awan besar untuk menghentikan Onigashima? Sama seperti yang Kaido lakukan untuk menerbangkan Onigashima. Luffy membelah langit Onigashima. Perseteruan antara Luffy dan Kaido akhirnya menegaskan tingkat kekuatan Luffy saat ini. Sejauh ini, karakter yang bisa membelah langit hanyalah para Yonko. Sebelum Luffy dan Kaido, duel antara Shirohige dan Seng dan Kaido melawan Big Mom juga berhasil membelah langit. Kalau begitu, bisa dianggap Luffy yang sekarang sudah memiliki kekuatan yang setidaknya bisa bersaing dengan para Yonko. Jika Luffy nantinya bakal menjatuhkan Kaido, tentu saja Luffy perlu kekuatan yang minimal setara dengan Kaido. Menariknya, benturan Hausoku Haki Kaido dan Luffy ini kemudian menjatuhkan Meris yang dari tadi melihat dan melaporkan duel keduanya. Inuarashi melawan Jack. Selanjutnya kita diperlihatkan pertarungan antara Inuarashi melawan Jack, di mana keduanya sama-sama kelelahan dan terluka. Bahkan Jack mengatakan, jika dia terkena serangan sekali lagi, mungkin dia akan tumbang. Tapi di sini, Inuarashi lebih buruk keadaannya dikarenakan dia sudah berada pada posisi yang tidak berada pada bentuk sulong, yang bisa memberinya kekuatan dan stamina yang hebat. Namun, berkat terbelahnya langit Onigashima,
membuat bulan kembali terlihat, dan Inuarashi kembali menjadi bentuk sulong untuk menghajar dan menjatuhkan Jack. Nekomamushi melawan Perospero. Sementara itu, pertarungan Nekomamushi melawan Perospero tidak kalah menarik dari pertarungan Inuarashi melawan Jack. Sayangnya, Nekomamushi tampak terpojok oleh Perospero. Ini mungkin dikarenakan Nekomamushi sudah 2 kali menggunakan bentuk sulongnya tersebut. Perubahan yang dapat menguras energinya. Dia juga sudah bertarung melawan Kaido di atap Onigashima. Sementara Perospero belum banyak bertarung dan belum banyak mendapatkan luka fatal. Pertarungan Perospero sebelum ini hanya melawan Wanda dan Carrot. Selain itu, serangan-serangan yang ia lakukan di panggung utama kebanyakan adalah serangan jarak jauh. Namun pada akhirnya, Perospero berhasil dikalahkan oleh Nekomamushi dengan menggunakan bentuk sulong. Mungkin jika dalam anime, pertarungan mereka akan lebih seru dan menarik. Orochi masih hidup. Akhir One Piece 1026 kembali mengungkapkan bahwa Orochi ternyata masih belum mati. Kemungkinan Orochi memiliki nyawa pada setiap kepala Yamato no Orochinya. Jadi, Orochi mungkin bisa mati 8 kali. Namun, peran Orochi kali ini benar-benar telah berakhir. Menang atau kalah dalam peperangan ini, Orochi sudah tidak memiliki tempat untuk tertawa lepas dan menikmati hidup. Bahkan, mungkin kalau dia tidak terbunuh dalam peperangan ini, dia akan dijebloskan ke dalam penjara dan menjadi bulan-bulanan pemerintah dunia karena sudah berani menembak anggota CP0 dan menantangnya. Itulah pembahasan mengenai chapter 1026 yang banyak memperlihatkan adegan-adegan seru dan menarik. Mimin tidak sabar ingin melihat versi animenya. Bagaimana menurut kalian?